Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kami akan membahas materi tentang menyusun harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses dengan satu macam produk. Guna memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah akuntansi perusahaan manufaktur. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Ika Retnoningsih, kedua Maya Kusumawati, yang ketiga Nurhanifah Salsabila. Teman-teman tahu nggak sih apa itu metode harga pokok proses? Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal dan bersifat homogen atau seragam. Contoh dari produk yang diproduksi antara lain pena, pensil, penghapus, kertas HVS, spidol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik metode harga pokok proses. Karakteristik yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Karakteristik yang ketiga yaitu kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk ke manfaat informasi harga pokok produksi. Manfaat yang pertama yaitu untuk menghitung laba atau rugi periodik. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran tersebut dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. Manfaat yang kedua yaitu memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menentukan harga jual produk. Maksudnya adalah perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produk per satuan produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya per unit merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Manfaat yang terakhir yaitu untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses.
yaitu pada pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Perbedaan selanjutnya yaitu pada perhitungan harga pokok produksi persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang telah dikeluarkan untuk pemesan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan metode harga pokok proses menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang telah dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi, biasanya akhir bulan. Contoh soal metode harga pokok proses dengan satu macam produk. PT Narnia mengolah produknya melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan September 2020 sebagai berikut. Biaya bahan baku 6 juta, biaya bahan penolong 8.100.000 rupiah, biaya tenaga kerja 11 juta, biaya overhead pabrik 14.575.000, total 93.675.000. Jumlah produk yang dihasilkan: barang jadi 2.500 kg, barang dalam proses 500 kg, meliputi 100% biaya bahan baku, biaya bahan penolong 40%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30%. Sebelum mencari harga pokok produksi persatuan, kita harus menghitung unit ekuivalensi. Terus unit ekuivalensi yaitu produk jadi ditambah produk dalam proses dikali persen penyelesaian. Biaya bahan baku 2.500 ditambah 500 dikali 100% hasilnya 3.000. Biaya bahan penolong 2.500 ditambah 500 dikali 40% hasilnya 2.700. Biaya tenaga kerja 2.500 ditambah 500 dikali 50% hasilnya 2.750. Biaya overhead pabrik 2.500 ditambah 500 dikali 30% hasilnya 2.650. Perhitungan harga pokok produksi persatuan. Unsur biaya produksi: bahan baku total biaya 6 juta, unit evakuasi 3.000, biaya produksi persatuan 2.000. Bahan penolong total biaya 8.100.000 rupiah, unit evakuasi 2.700, biaya produksi persatuan 3.000. Tenaga kerja total biaya 11 juta, unit evakuasi 2.750, biaya produksi persatuan 4.000. Overhead pabrik 14.575.000, unit evakuasi 2.650, biaya produksi persatuan 5.500. Untuk mencari biaya produksi persatuan, yaitu total biaya dari masing-masing unsur biaya produksi dibagi unit ekuivalensi. Perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi yaitu 2.500 dikali total produksi persatuan 14.500, hasilnya 36.200.000.
PT Narnia, yaitu Rp39.675.000. Selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan biaya produksi, maka kita akan melakukan penjurnalan biaya produksi. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku yaitu barang dalam proses biaya bahan baku 6 juta debit, persediaan bahan baku 6 juta kredit. Jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong 8 juta 100 debit, persediaan bahan penolong 8 juta 100 kredit. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja 11 juta debit, gaji dan upah 11 juta kredit. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 14.575.000 debit, berbagai rekening yang dikredit 14.575.000 kredit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi 36.250.000 debit, barang dalam proses biaya bahan baku 5 juta kredit, barang dalam proses biaya bahan penolong 7.500.000 kredit, barang dalam proses biaya tenaga